Betah? Enggak. New York itu kota yang menyenangkan untuk berlibur, tapi kota yang menyebalkan untuk bermukim. Mas Panji Instagram masih ada kah gitu kan? Kok aku cari nggak ada. Ya. Ternyata lagi di ban. Dan ini adalah blokir ketiga dalam 1 bulan. Lebih sedih lagi karena aku cukup dekat untuk tahu apa yang terjadi sehingga wapresnya belum ditentukan. Tiga-tiganya sih secara informal sih sempat ngecek, tapi akunya nggak pengen. Indonesia suram. Kami akan tinggal di sana selamanya. Kalau kamu cinta Indonesia dan di sini ada keresahan, ya kenapa nggak tinggal di sini benerin gitu? Kenapa justru malah di New York? Hari ini senang banget bisa ngobrol lagi dengan sahabat saya, Mas Panji. Dengan senang hati. Aduh, thank you loh. Udah Aku yang thank you. waktu. Aku yang thank you. Belum pernah kesini. Kita terakhir Iya. kali sambil berkeliling-keliling Jakarta. Betul, tapi terakhir kali aku yang berkunjung ke kantornya Mas Betul. Panji. Betul sekali, Tapi iya. katanya itu kantor yang lama ya. Iya, udah pindah sekarang. Sekarang udah pindah. Betul Tapi sekali. sekarang kayaknya ada 2 tempat untuk berkreasi di Indonesia dan di New York. Betul. Udah berapa tahun berarti? 1,5 tahunan lebih. Oke. Iya, Betah? Enggak. Kalau ditanya betah sih enggak. New York itu kota yang menyenangkan untuk berlibur, tapi kota yang menyebalkan untuk bermukim. Kalau kita tinggal di situ tuh, aduh, suram sekali itu kota. Oke. Iya, Tapi kan is the city that never sleeps. Iya. Itu sebuah kota yang sebenarnya banyak banget opportunity. Jadi Iya. semua orang bisa datang ke sana dan bisa membuat keberuntungannya sendiri dan bisa Betul. menciptakan pekerjaannya sendiri. Betul. Dan itu mau ilegal pun kayaknya pemerintah di sana pun juga sebenarnya tutup mata. Iya, kan? benar. Benar nggak sih? Benar sekali. Ya, hal-hal yang sebenarnya ilegal udah nggak terlalu dipermasalahkan di sana. Iya. Benar sekali. Salah satu yang paling terdekat pengumumannya pardon terhadap pelanggaran hukum, walaupun mungkin kecil ya, adalah jaywalking atau nyebrang jalan sembarangan. Iya. Udah nggak dianggap pelanggaran hukum. Makanya di New York orang sembarangan banget. Iya, makanya aku jadi bingung banget karena kan aku baru aja balik dari New York dan kebetulan nih yang terlama aku stay di sana 3 minggu. Waduh, sayang banget ya pas akunya lagi nggak di Iya, sana. Ya. aku pikir Mas Panji ada di sana juga kan, sekalian berkunjung, Iya. pengen dengerin langsung mensupport. Tapi kan memang nggak kemana-mana, cuma di situ aja. Jadi aku benar-benar bisa ngelihat dan mencoba merasakan jadi orang sana lah. Ya, there's so many things sih yang menurut saya is a very open for opportunity dan yang kayak tadi saya bilang orang ilegal pun bisa datang ke sana. Pekerjaan ilegal contohnya nih misalnya kayak orang-orang yang di jalanan mereka bisa ngasih CD habis itu minta uang. Betul. Tapi pemerintahnya tuh bukannya ngelarang nggak dibolehin, tapi malah tetap dibiarinin. Tapi dikasih poster kalau kamu dikasih CD nggak perlu kasih uang ya. Kan menurut saya agak aneh kenapa nggak dilarang aja. Bahkan di Fifth Avenue kita jalan hampir di setiap perempatan ada yang jual barang-barang palsu, ya kan di pinggir-pinggir jalan. Padahal Fifth Avenue kan nggak mungkin nggak ada polisinya kan. Pasti ada kan. Iya. Jadi mereka kayak tutup. Ya udah nggak peduli. Gitu. Iya. Emang benar the city that never sleeps. That's why everybody sleepy kan. Semua orang pernah ngantuk. Iya udah double job, triple job demi kehidupan. Jadi ya udahlah mau gimana lagi. Ya berat. Tapi berarti selama 1,5 tahun ini ada 2 kehidupan yang dijalani Don. Betul Karena kan sekali. Walaupun memang tinggalnya di New York, tapi lumayan masih sering di Indonesia juga lumayan bolak-balik ya. Masih ada bisnis yang mesti dijalanin. Betul. Ya. Trip kali ini berarti berapa lama di Indonesia? Ini hampir 2 bulan, tepatnya 7 minggu. Karena anak-anak lagi summer break, pada naik kelas, terus kepindahan ini ke New York, ini kan adalah masa terlama mereka jauh dari tanah air. Jadi udah dijanjiin ketika summer break pulang ke Indonesia untuk berlibur. Terus ya udah akhirnya kami pulang. Mereka kangen hal-hal seperti abon dan kentang mustopa dan gitu-gitu lah pokoknya, kangennya kayak gitu-gitu. Jadi udahlah ya kita pulang. Oke, selama berarti summer break-nya ya. mereka, betul. Berarti tinggal berapa minggu lagi nih di akhir bulan ini balik lagi ke New York. Mau memastiin ada waktu untuk menyelesaikan jet lag-nya sebelum mereka sekolah tanggal 7 September. Oke. Ya. Walaupun di walaupun di New York udah selama stay di sana dan mencoba memulai sesuatu yang baru di sana, tapi nggak jauh-jauh tetap harus kembali ke Indonesia ya. Betul. Sebenarnya karena di New Yorknya belum cukup oke secara penghasilan sebagai seorang stand up comedian. Udah mulai sih dapat job, tapi ada yang $7, ada yang $25,
Ada yang cuma dapat thank you, terima kasih, thank you semuanya, nggak ada duit nih, langsung pulang ya. Di subway itu sedih gitu, jauh-jauh nggak dapat duit. Sehingga kadang-kadang ke Indonesia untuk nyangkul, terus dibawa ke sana gitu. Memang kalau di sana itu pembayarannya pakai tips atau maksudnya kok bisa nggak dibayar gitu gimana? Karena yang nonton dikit, yang manggung 10 orang. Aku waktu itu pernah stand up, yang stand up 10 komik, yang nonton 2 manusia. Jadi nggak ada duitnya. Habis. Aku sebenarnya sempat ngasih ide, kita jambret aja 2 orang ini, tapi kita pulang bawa duit guys gitu. Okay. Karena memang bukan cuman level karirku masih di bawah ya, kan mereka nggak tahu, nggak ada yang tahu saya siapa di situ, aku siapa di situ. Jadi emang isinya kubinin-kubinin nggak terkenal pada bikin show. Pada saat yang bersamaan di New York tuh acara stand up comedy itu banyak banget. Jadi ngapain nonton orang-orang nggak dikenal ini? Nonton aja yang lain-lain. Sehingga ya gitu, duitnya kadang ada, kadang nggak ada, kadang dikit. Kan ada sejumlah comedy club, mungkin ada hampir 30-an. Aku baru bisa kerja di satu comedy club, baru dapat bisa nembus untuk manggung di comedy club baru 1. Itu juga yang di Brooklyn, itu juga jarang-jarang dipanggil. Jadi emang perjuangannya masih panjang lah. Ya kita kalau ada cangkulan di Jakarta yang lumayan, pulang dulu sebentar untuk kerja. Iya, betul. Dan di sini pun juga masih banyak yang bisa dikerjakan dan betul. Banyak juga yang saya kalau di sini artis saya. Kalau di New York saya bukan siapa-siapa loh. Nggak ada yang kenal sama saya. Okay. Kalau di sini Bang Panji gitu. Sebelum nanti kita bahas, karena aku penasaran banget pengen tahu pengalaman dan jatuh bangunnya, karena it's very inspiring. To be honest, ketika pertama kali aku dengar dan tahu Mas Panji ke New York, like chasing your dream gitu, di usia yang seperti sekarang gitu kan, kita agak mirip sebenarnya usianya. It was so inspiring. Thank you. Tapi sebelum kita bahas New York, kita bahas Indonesia. Indonesia, kenapa? Indonesia suram. Sebenarnya justru berada di New York, mengamati Indonesia dari kejauhan, membandingkan dengan tempat aku tinggal di New York, mulai kerasa ternyata emang agak-agak kayak sangkar emas si Indonesia tuh, agak-agak kayak sangkar emas. Kalau kita ngelihat keluar jendela, ngelihat ke bawah, sebenarnya kalau ngelihat keluar jendela sih udah mulai kerasa suramnya ya. Di New York langitnya biru kan? Iya sangat. Itu aku pikir ini apa karena liburan jadi lebih cerah gitu kan, tapi it was so blue, biru banget dan bagus banget gitu. Betul. Sekarang kita ngebandingin sama Jakarta dong. Iya kan, ini aja di ketinggian kita bisa ngelihat keluar, aduh suram banget gitu. Jadi sebenarnya ada banyak masalah dari Indonesia yang oleh aku tuh mulai makin kesadari justru ketika ada di sana. Kalau ditanya apa, aduh banyak banget. Kita bisa ngomongin soal dari isu lingkungan, dan isu lingkungan kita bukan cuma ngomongin soal ini sebenarnya masalahnya suram sekali loh, karena si polusi ini tuh bukan polusi yang disebabkan oleh kendaraan. Karena waktu pandemi kendaraan nggak pada keluar kan polusinya masih tetap ada karena, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada industri-industri, ini kan sebenarnya kan asap pabrik. Ini asap pabrik. Udah dibahas sama banyak, ada Nafas Indonesia, hampir semua. Ada banyak pabrik-pabrik yang tidak pernah kena tegur. Saya ngomong aja, yang tidak pernah kena tegur karena ketergantungan pemerintahan atas perusahaan-perusahaan ini. Dan perusahaan-perusahaan dan afiliasi mereka dengan pemerintah itu adalah satu masalah yang ada di berbagai macam sektor. Kalau mau agak lebih ngeri dikit, soal Luhut Binsar Panjaitan yang kemudian mengkasuskan Fathia dan Haris terkait dugaan ada praktek bisnis beliau di Papua. Itu tuh hanya satu dari sedikit masalah keterikatan atau terkuncinya pemerintah akan korporasi. Yang mana perbandingannya akan selalu kepentingan orang sedikit versus kepentingan orang banyak. Ya kan, ini kan kita semua nih yang tewas nih. Semua warga Jakarta ini kan yang dan kita terdampak. Nggak sadar karena kita terbiasa dengan hal ini. Jadi kita pikir ya memang seperti ini. Padahal ternyata nggak kayak gini harusnya. Waktu tahun 2014 aku pernah tur ke Beijing. Waktu mau berangkat ke sana dikasih tahu sama PPI yang di Beijing beli masker ya, karena di sini tuh buruk sekali. Karena di sekitar tuh ada pabrik batu bara lah gitu. Pas sampai sana kami pakai masker, terus udah gitu mengeluhkan, parah banget ini kota ya. Hari ini kota Jakarta tuh udah seperti itu. Jadi artinya kalau misalnya kita diam saja dan gak
melakukan sesuatu, gesernya tuh akan ke arah-arah yang merugikan publik. Tapi ntar ada hal-hal lain kayak misalnya ada polisi yang membunuh polisi, terus janjian sama polisi supaya nggak ketahuan itu polisi. Ngikutin juga ya, padahal itu kan sebenarnya waktu itu udah di New York. Kebetulan aku tuh punya podcast judulnya Hiduplah Indonesia Maya kan. Itu tuh setiap 2 hari sekali tuh ngomentarin apa yang sedang ramai di Indonesia. Jadi update-nya ada terus. Terus ada polisi yang harusnya nangkapin narkoba malah sempat ke pabrik narkoba untuk janjian soal jualan narkoba. Iya. Terus ada pelemahan KPK yang sebenarnya sudah pernah ada 7 kali sebelumnya tapi dibubarin, terus ada lagi untuk ke-8 kalinya dan kayaknya mau dilemahin. Terus aja ini tuh ada banyak masalah-masalah, tapi yang paling menyebalkan buat aku adalah bahwa rakyat Indonesianya merasa seakan-akan tidak ada kontribusi kita akan permasalahan itu. Itu sebenarnya keresahan utama. Yang terjadi di ranah politik itu kan cerminan kita. Kan itu kan demokrasi kan. Demokrasi itu kan the people will get the leader they deserve. Kalau kayak gitu leadernya, you deserve it karena lu emang tipikal orangnya seperti itu. Nah, saking kesalnya aku sampai bikin rangkaian tour ke 3 kota. 12 Agustus Surabaya, 13 Agustus Yogyakarta, 17 Agustus di Jakarta. Namanya Festival Hiduplah Indonesia Maya. Di festival itu ada stand up comedy, ada talk show, tapi ada aku bikin monolog kebangsaan berjudul Sampai Akhir Menutup Mata. Di mana di monolog itu aku akan ngungkapin semua keresahanku selama sejam lebih. Tapi bukan stand up ya. Kalau stand up kan biasa juga sejam lebih. Ini lebih monolog terkait Indonesia, ngomongin keresahan, ngomongin trauma-trauma hidupku yang membuat aku seperti hari ini. Dan di akhir acara aku tawarin kayak call to action. Kalau lu pengen Indonesia seperti yang lu harapkan, bukan yang gua harapkan, bukan yang orang lain harapkan. Kayak lu pengen, gua ada call to action, ini solusinya. Kalau mau ambil oke, enggak juga nggak apa-apa. Tapi harapannya dengan monolog ini orang jadi punya wawasan dan informasi baru tentang Indonesia. Karena kita kan pengambilan keputusan kita kan bergantung sama wawasan kita ya. Makin luas wawasan kita atau makin baik wawasan kita, makin baik pengambilan keputusannya. Dan secara kolektif kalau kita pengambilan keputusannya oke, bangsanya juga akan kerasa hasilnya. Nah jadi itu aja yang ingin diharapkan. Terus mau datang nggak tanggal 17? Tanggal 17 jam berapa? Di mana? Acaranya jam 7 malam di Ciputra Artpreneur. Kalau mau, nanti saya hitung anda ya. Kalau mau aku siapin undangannya. Nah, karena kalau untuk lain ada beli tiketnya. Mereka beli tiket di aplikasi Tip-Tip. Beli appnya di situ. Tapi untuk yang lain kalau mau undangan nanti aku siapin. Thank you so much. Aku untuk jadi penasaran, pengen tahu apa itu call to actionnya. Ada di situ. Ada di situ. Tapi rangkaiannya adalah aku mau cerita kenapa si Panji ini sebagai orang kayak gini tuh kenapa. Ada 3 trauma dalam hidupku yang membuat aku jadi kayak gini sebagai manusia. Karena orang-orang suka mikir si Panji ini kenapa kayak gini sih gitu. Ada banyak hal yang Panji ungkapkan yang mungkin terkesan kontroversial. Itu kenapa kayak gitu. Nah itu tuh dasarnya 3 trauma hidupku. Nanti dari situ aku akan ngarahin aku mapping ada masalah apa aja di Indonesia dan akar masalahnya ada di mana, lalu apa yang kita bisa lakuin untuk memperbaiki itu. Jadi cukup komprehensif dan memang untuk orang yang selalu dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya, mereka tuh tahu bahwa aku tuh dari lama tuh resah sekali. Bahkan kadang-kadang kalau lagi bikin video YouTube terus tiba-tiba ngomongin Indonesia, terus termenung sendiri, cukup lama sampai harus sadar. Ya gitulah Indonesia gitu. Terus kayak gitulah. Jadi saat ini ingin coba untuk mengungkapkan keresahan dalam format yang lebih berbeda, format yang lebih langsung gitu. Tapi itu sih satu hal yang aku juga suka kalau ngobrol sama Mas Panji tuh pemikiran-pemikirannya. Maksudnya walaupun mungkin orang lebih banyak mengenal Mas Panji, ya orang pada umumnya ya, taunya kan YouTuber, apalagi sebelumnya kan stand up comedian gitu kan, komika. Tapi sebenarnya dari di balik semua kata-kata kalimat itu terdapat sebuah pemikiran yang sangat melekat yang bisa membuat orang tuh oh iya ya, bisa mengubah pemikiran orang gitu. Dan sebenarnya selama ini Joko kan kayak gitu ya. Cuman aku kadang-kadang berpikir kayaknya orang berhenti di ketawanya doang, nggak inget bahwa di balik joke itu tuh ada yang lagi dikasih sebagai argumen gitu loh, ngerti gak sih? Ini tuh ada argumen tapi dibungkus lewat joke. Cuman kayaknya orang nggak ngunyah argumennya, berhenti di joke-nya gitu. Ibarat pemain karet setelah hilang manisnya dia buang gitu. Tapi aku tuh pengennya orang ingat ada argumen-argumennya, jadi aku pikir udahlah kita monolog aja sekalian gitu. Sekalian ya, bisa biar langsung bisa to the point. Betul sekali. Iya. Tapi menariknya adalah walaupun ya kayak tadi, ketika Mas Panji
1,5 tahun melihat Indonesia dari kejauhan, justru malah makin resah. Ya, betul sekali. Okay. Lucunya ya, ini aneh banget memang. Sejak pindah ke New York, ada banyak banget orang atau PNS deh, kita sebutnya PNS, yang ketemu sama aku curhatin pemerintah. Jadi orang dari kementerian ini, orang dari departemen ini, ngajak ketemu ngobrol, cerita di kementerian saya mas, ini gitu. Iya. Jadi kayak dia tahu ada yang salah di tempat dia bekerja, tapi dia juga ngerasa agak nggak punya kuasa. Jadi dititipin, Mas Panji tolong dong gitu. Iya. Itu tuh sering banget justru terjadi ketika di New York. Jadi ada rasa tanggung jawab juga untuk menyuarakan apa yang jadi keresahan mereka. Karena di pemerintahan kita ada banyak banget orang keren, orang hebat. Iya. Cuman ada juga orang-orang yang ditaruh di situ. Gitu. Kalau ada orang yang berpikir bahwa jangan-jangan nih Mas Panji turnya nih jangan-jangan kampanye tersembunyi lagi nih. Karena bisa juga dong. Bisa aja. Karena kan sebelumnya kan juga Mas Panji pernah menjadi jubir kan. Makanya di banyak sekali wawancara dan banyak sekali konten aku udah bilang kalau Mas Anies mah nggak setuju. Aku udah sering bilang aku nggak setuju Mas Anies nyapres dan udah bilang sama Mas Aniesnya langsung. Oh gitu. Iya. Jadi sebenarnya pernah diminta lagi untuk jadi tim suksesnya. Tiga-tiganya sih secara informal sih sempet ngecek, tapi akunya nggak pengen. Karena ngelawak di New York aja udah ribet. Ribet bener harus beginian, ribet loh. Habis waktu dan tenaga itu. Iya. Jadi di sisi lain aku sering ditanya milih siapa. Aku bilang nggak tahu gimana cara mau milih. Iya. Orang gini ya. Orang kan kalau udah tahu mau milih siapa sekarang, ini menurutku ya. Siapapun yang bilang dia udah tahu mau milih siapa sekarang, pilihannya itu kemungkinan cuma dua. Antara dia adalah tim sesnya atau dia naif. Karena dia milih berdasarkan like and dislike. Padahal harusnya dia tuh punya sesuatu yang dia ingin perjuangkan. Contoh, kalau misalnya yang dia ingin perjuangkan adalah supaya film Indonesia punya masa tayang lebih panjang. Misalnya ya, misalkan aku sineas gitu. So aku pengen, bisa gak sih kita ada undang-undang atau keputusan presiden atau apalah yang membuat film Indonesia minimalnya 10 hari di bioskop. Ada yang nonton, gak ada yang nonton. Soalnya kan suka kehajar Avenger, apa segala macam. Kalau aku punya ini, maka kan aku cari gagasan ini di capresnya kan. Kalau ternyata capres yang aku nggak suka memperjuangkan gagasan ini, logikanya terlepas dari gue suka sama orangnya atau enggak, cara ngomongnya atau apanya atau cara berpakaiannya, harusnya kan yang gue bela ini. Iya kan? Betul. Sementara mereka belum pada ngomongin gagasan, mereka pada belum ngomongin program, jadi kan rada nggak masuk akal. Untuk memilih presiden berdasarkan like and dislike, itu kan berarti pilihannya tuh emosional. Di politik tuh nggak bisa emosional. Orang-orang yang masih emosional dalam berpolitik itu disebutnya puber politik. Puber politik. Dia bisa aja udah tua tapi baru invested in politics. Belum dewasa ya, masih belum masa dewasa. puber. Betul. Biasanya ada banyak tuh misalnya ibu-ibu yang baru aktif dalam politik karena dia, wah aku suka sama yang satu ini aku banget gitu. Jadi dia invested. Tapi karena masih emosional, kelihatan marah-marah, ngamuk-ngamuk. Itu kan gak enak ya. Kita ingatlah Pilpres kemarin seperti apa. Nah, pada saat yang bersamaan arahan pembangunannya juga nggak kelihatan karena gagasan belum dibahas. Terus wapresnya juga belum kelihatan. Agak aneh sih sebenarnya kalau kita bilang kita milih ini tanpa tahu wapresnya siapa. Agak aneh sebenarnya. Kalau misalkan siapa ya? Misalkan ada satu capres gitu ya, nggak usah disebut biar nggak ini. Ada satu capres, terus cawapresnya adalah Haji Bolot, kan kita juga ngapain gue pilih gitu Haji Bolot. Ribet nanti meeting kabinet susah bener. Apa? Nasi goreng. Kabinet juga kenapa sih kita pilih dia gitu kan. Jadi terlalu terburu-buru untuk sekarang menentukan siapa pilihannya. Sehingga aku selalu bilang, nggak ditanya si Panji dukung siapa, nggak tahu dukung siapa, gimana caranya kita mau tahu, orang pada belum ada apa-apa. Habis itu lebih sedih lagi karena aku cukup dekat untuk tahu apa yang terjadi sehingga wapresnya belum ditentukan. Kebetulan kan aku punya teman di 3 kubu, jadi aku tahu apa yang terjadi. Itu lebih bikin sedih lagi sebenarnya. Tapi itu isu lain lagi lah. Tapi memang nggak ada cara untuk memastikan benar atau nggak Panji lagi kampanye. Ini masalah kepercayaan aja. Panji sih yang pasti udah bilang nggak tahu mau milih siapa, nggak setuju Anies nyapres.
Ya nanti datang aja dan buktikan sendiri gitu. Betul, ya. betul. Malah harapannya ya, abis nonton Festival Hidup Indonesia Maya, itu membantu dia dalam mengambil keputusan dengan lebih matang. Apapun keputusannya, kasarnya. Yeah. Yang penting matang, terserah deh lu mau milih siapa. Tapi pilihan lu matang, itu aja yang diperjuangkan. Asal lu bisa bertanggung jawabkan, gak ada masalah. Tapi jangan sampai kayak, waktu itu aku pernah bikin show di Teater Besar Jakarta di depan 1.200 orang. Aku sempat tanya, siapa di sini yang ikut pileg? Pada tepuk tangan semua. Terus ditanya, siapa di sini yang masih ingat caleg yang dia pilih? Nggak ada yang tepuk tangan. Yeah. Gimana sih? Masa lu ikut nyoblos orang tapi lu nggak tahu siapa? Itu kan ngurusin anggaran entah berapa ratus ribu triliun gitu kan. Itu kan anggaran kita titipin di anggota DPR Karena ini. mereka nyoblosnya cuma berdasarkan wajah, siapa yang sering dilihat, Betul. siapa yang kelihatan oke, siapa yang senyumnya lebih oke. Ini ibu-ibu gitu ini kan. kayaknya agak terlalu julid deh. Yang ini kayaknya masih polos, coblos kan nggak masuk akal sebenarnya secara nggak logis gitu. Sehingga pengennya pengambilan keputusannya jadi lebih baik karena wawasan yang dia dapatkan dari Festival Hidup Indonesia Maya. Jadi apapun keputusannya lebih matang aja, bisa dipertanggungjawabkan aja. Ya udah oke, gitu. Terserah siapa mau milih siapa. Lebih bijak untuk bisa menggunakan hak kita untuk bisa memilih. Ya. Jadi kalau dia mau milih jangan cuma biar kelingkingnya hitam biar bisa upsize di sebuah kedai kopi kan suka gitu kan? Kelingkingku hitam upsize gitu kan suka kayak gitu. Masih ingat aja? Masih dong. Terus saya juga manfaatkan. Tapi aku menarik nih, sebenarnya hari ini tuh nggak ada rencana mau ngomongin tentang politik atau Indonesia ya. Tapi menurut aku menarik karena sebenarnya Indonesia juga satu hal yang pasti kita semua, at least khususnya mungkin untuk saya pribadi yang udah memang kita kan pernah hidup merantau, ya kita juga pengen Indonesia ini menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kita tinggal. Dan seumur sampai kita menutup mata gitu. Menurut saya juga pengennya seperti itu gitu. Tapi aku cukup concern ketika Mas Panji bilang ketika di New York justru ngelihat Indonesia jadi lebih resah. Karena kalau aku pribadi nih sebelum aku ke New York, aku tuh selalu ngebayangin seresah-resahnya Indonesia kayaknya jauh lebih meresahkan di New York. Iya gak sih? Maksudnya setidaknya di sana kan kayak kita bisa kayak takut gitu setiap hari tuh kayak ini hidup saya aman gak ya? Walaupun karena mereka bisa punya gun, ya kan? Hari pertama aku nyampe di New York, di Times Square, itu di hari itu ada kejadian anak muda kena tembak di Times Square. Padahal Times Square itu udah zona yang nggak boleh bawa senjata. Di hari itu dan penuh banget dan tiba-tiba boleh bawa senjata dan itu anak muda gitu, teenager. Terus I was so shock karena kan sebelum ini kita pikir nggak oke lah aman tapi kan takut sekali gitu ya. Untungnya aman-aman aja lah udah diajarin caranya. Cuma kan seresah-resahnya Indonesia bukankah lebih meresahkan di negara itu? Kekhawatirannya itu adalah agar Indonesia nggak kayak gitu justru. Jadi kan kita ngeliat Indonesia ya, terus kayaknya bagus dan nyaman. Terus kita di New York nih, terus kita ngeliat semua masalah. Sebenarnya masalah ekstrim banget ya. New York ya udah bau pesing, macet, nggak bisa diandalkan, gitu-gitu lah, mahal. Obat juga, kriminalitas. Orang bisa beli. Terus kita tahu sebenarnya projectionnya Indonesia tuh mirip loh sama projectionnya Amerika. Ada banyak hal yang terjadi di Amerika juga terjadi di Indonesia gitu. Terus kita mulai khawatir. Gimana caranya ya biar Indonesia nggak ngarah seperti itu gitu, karena emang meresahkan sekali gitu. Dilihat ke dalam, dilihat apa yang sedang terjadi di Indonesia, wah ini mah suram nih kalau misalnya kita nggak sama-sama jaga bersama, karena Indonesia itu kan gede banget. Artinya secara peluang juga masif banget. Tapi ada banyak isu-isu yang nggak terselesaikan gitu. Kita sering ngomong soal generasi emas, kita ngomong soal bonus demografi, tapi tahun 2018 35-38% stunting. Itu kan hampir setengah anak Indonesia stunting. Nanti ketika mereka dewasa, gara-gara stunting kemampuan logikanya nggak ada, kemampuan berbahasanya nggak ada. Jadinya mah bukan bonus demografi, jadi beban demografi, isinya tolol semua. Moga-moga enggak. Tapi kan budget yang dialokasi buat stunting malah dipakai buat yang lain. Betul sekali. Itu Pak Jokowi yang bilang ya, by the way ya, biar nggak diserang. Nah, Pak Jokowi bilang gitu aja saya resah. Saya tuh setiap kali ngeliat Pak Jokowi bikin pernyataan, nih ya, ini tuh ngomong gitu aja. Pak Jokowi bilang, anggaran untuk stunting banyak dipakai untuk jalan-jalan dan bukan untuk beli telur gitu misalnya. Ngomongnya ke publik, ada di sosmed. Kita kan semua bertanya, itu bukannya harusnya lu ngomongnya ke internal ya? Emang gak meeting? Emang gak dibilangin? Emang gak dicek? Emang gak dicek, betul. Kalau ngomongnya ke publik sih gitu. Kita gak perlu tahu ini, lu
benerin ke dalam. Jadi kan terus kan kita ngerasanya kayak apa sih ini seremonial? You think we're not stupid. Gue terasa banget nih. Menurut Mas Panji kenapa? Ini akan bahaya kalau saya ngomong sih. Oke, ya. Tapi intinya yang sedang terjadi dengan pemerintahan Indonesia, dan kita ngomong presiden, nggak ngomong personal, presiden sebagai kepala negara, adalah dampak dari kecenderungan orang Indonesia sampai detik ini masih berharap ada Satria Piningitnya. Indonesia kan punya hero syndrome gitu, kayak bukan hero syndrome sih, jadi kayak ada kecenderungan akan ada pahlawan yang menyelamatkan kita, Satria Piningit gitu. Itu tuh sesat pikir. Berpikir bahwa akan ada satu orang yang nyelamatin Indonesia tuh sesat pikir. Nggak ada Satria Piningit. Kita adalah Satria Piningit yang kita tunggu-tunggu. Kita nunggu itu dari orang lain, padahal kita orangnya. Nah ini yang sebenarnya nggak disadari sama banyak orang. Orang Indonesia tuh sering banget menitipkan harapan, meminta orang lain untuk berjuang, mengharapkan orang ini yang akan menyelamatkan keadaan. Itu nggak benar. Itu nggak benar dan mudah dimanfaatkan. Kita siapa? Suara saya bisa apa? Saya yang cuma ngomong pun juga nggak didengar. Jangan kan gitu, orang yang besar aja melakukan sesuatu, orang yang baik-baik aja punya posisi, punya pemikiran, punya kuasa, terjun ke dunia itu dan berusaha mengubah, nggak bisa, akhirnya menyerah gitu kan? Jawabannya sih karena kita yang punya Indonesia. Sebenarnya itu. Kita siapa? Kita kan cuma rakyat. Kita siapa? Indonesia tuh punya kita tahu. Pemerintah tuh harusnya takut sama kita, bukan kita takut sama mereka. Pemerintah tuh harusnya gentar sama apa yang kita tahu. Gentar apa yang kita harapkan dari mereka. Gentar dengan kuasa kita. Tapi kan sekarang kan sebaliknya gitu. Itu doang aja yang pengen coba diingetin gitu. Bahwa they work for us, we don't work for them. Tapi orang bahkan nggak sadar itu gitu. Kemarin aja deh Gubernur Lampung. Kan agak-agak ngangengong nih menurut saya, mohon maaf ya. Menurut keyakinan saya, rada-rada ngangengong. Menurut keyakinan saya. Terus kan di sosmed bunyinya apa? Bunyinya adalah kenapa nggak Pak Jokowi copot sih gitu. Itu aja kan menggambarkan ketidakpahaman kita. Gubernur kan nggak dipilih presiden. Presiden kan nggak menjabat, lu gubernur ini kan enggak. Gubernur kan yang milih rakyat. Pertanggungjawaban gubernur, ya sama rakyatnya. Rakyatnya yang harus bertanya, kenapa lu pilih dia waktu itu? Kan gitu kan? Sama aja masalah yang tadi kan. Kalau misalnya ada orang berharap, ya pokoknya sekarang kita Jokowi dulu aja. Itu kan jadi presiden buruk. Untuk seorang presiden bisa nyopot jabatan yang dipilih oleh rakyat, kan presiden buruk. Misalnya Mary kepilih sama rakyat, fair and square. Kepilih untuk memimpin provinsi Cipete. Anggaplah Cipete itu provinsi gitu. Gubernurnya Mary Riana. Mary Riana bagus. Mary Riana bagus ngejalaninnya. Presiden nggak suka. Karena Mary Riananya nggak mau nurut nih sama presidennya. Presiden bilang, oh kemarin Jokowi pernah tuh nyopot gubernur. Walaupun dipilih sama rakyat, gue pakai presiden itu aja. Pernah terjadi, rakyat dukung, gue cabut. Kan jelek buat Indonesia juga kan. Nah ini aja menggambarkan betapa rakyat itu nggak paham apa yang terjadi. Alasannya, oh nyebelin politik. Gue gak peduli sama politik. Kalau lu gak suka politik, gue ngerti deh. Tapi kalau lu gak peduli politik, gak mungkin. Sekarang lu komplain. Masa lu gak peduli? Semua keputusan politik itu menyangkut hidup kita. Hidup kita tuh ditentuin di sana. Bilang gak peduli politik itu kan sama dengan gak peduli kita. Kalau misalkan tiba-tiba presiden bilang semua laki-laki palanya mesti botak, saya happy. Tapi pria-pria berambut baik ini gimana? Ya kan? Itu kan keputusan politik gitu. Kalau misalnya presiden bilang semua perempuan rambutnya harus mohawk, kan sedih. Apalagi yang hijab. Nah, tapi maksudnya keputusan politik itu menyangkut ke kita. Trotoar tempat kita berjalan, transportasi umum yang kita gunakan kerja, apapun yang menyangkut kehidupan kita itu ditentunya di sana. Jangan beralasan politik itu kotor dan politik itu basi sehingga kita jadi nggak mau menoleh ke arah sana. Ini yang bikin resah, ini yang bikin kecewa gitu. Ya mungkin sama kita gitu. Permasalahannya, satu lagi permasalahannya adalah kita ini masih nggak ngerti caranya ngomong satu sama lain. Katakanlah kita tuh sebenarnya kan di eranya Pak Harto ya, mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu. Tapi di eranya Pak Harto itu kan cara Pak Harto untuk memimpin negara yang begitu besar adalah dengan memastikan tidak banyak suara, tidak banyak pendapat, tidak banyak gangguan lah kasarnya. Jadi waktu itu tuh semua tuh diseragamin. Kan nama Tionghoa itu kan baru bisa keluar setelah Pak Harto. Walaupun Pak Harto bisa bilang enggak, Lim Sul Yong nama Cina, Lim Swee King nama Cina, tapi kan itu kan menurut saya ya
adalah wajah yang dia pakai untuk memperkuat argumennya. Kenyataannya kan enggak. Baru setelah itu saya punya teman-teman di sekitar saya yang namanya Funyen, Fukin, itu kan baru setelah itu gitu. Terus dulu zamannya Soeharto itu kan perempuan kan nggak banyak yang pakai hijab. Ibu Tutut pakai selendang. Tapi the rise of wearing hijab itu pasca itu. Nah, artinya dulu tuh warna cuma merah, putih, di luar itu nggak boleh ada. Pasca Soeharto semuanya warna-warni, kelihatan tuh. Abis itu kita kagok. Kita kagok betapa anehnya warna ini, betapa ragamnya warna ini, sehingga ngomong dengan satu sama lain itu kita masih sulit gitu. Karena orang punya sudut pandang masing-masing, orang punya pendapat beda-beda. Iya, karena sesuatu yang berbeda itu menjadi nggak biasa. Salah satu bukti otentik kenapa orang Indonesia itu masih kagok banget dengan perbedaan adalah orang Indonesia banyak suka ngomong ini, saya menghargai kebebasan berpendapat. Tapi ketika ada orang yang nggak sependapat sama dia bungkam. Padahal kebebasan berpendapat kan berlaku dengan yang nggak sependapat dengan dia. Masa tuh sudah gitu lu bilang lu cuma peduli kebebasan berpendapat sama yang satu opini, itu mah bukan kebebasan berpendapat. Tapi kan hari ini kita lihat buktinya, orang-orang yang menggadang dan menggaung-gaungkan kebebasan berpendapat, kerjanya berusaha untuk membungkam omongan itu atas dasar dia jahat, dia salah gitu. Lah, gimana sih? Iya, ini mungkin karena pengalaman. Karena betul IG-nya sekali, baru di ban. Betul sekali. Aku tuh tadi sebelumnya mau nyari pengen lihat update terbaru Mas Panji lagi ngapain. Terus aku lihat, loh kok Instagramnya nggak ada. Aku cari-cari kok nggak ada. Apa aku di blok ya? Aku salah apa sama Mas Panji kok nggak muncul? Tidak mungkin dari Riana saya blok. Gak ada saya stalking. Makanya begitu ketemu tadi aku tanya, Mas Panji Instagram masih ada kah? Gitu kan? Kok aku cari nggak ada. Ternyata lagi di ban. Betul. Di report sama sejumlah. Kalau prediksi aku sih sama warga Facebook yang tersinggung. Jadi waktu itu aku kan thread baru berdiri tuh, thread kemarin. Hari pertama aku bikin akunnya, hari kedua aku ngepost. Postingnya itu cuman gini, warga Instagram boleh pindah ke thread, warga Twitter pun boleh pindah ke thread. Asal jangan warga Facebook aja emoji senyum. Terus tiba-tiba dalam waktu 2 jam 4.000 komentar pada tersinggung semua. Dasar elitis, siapa lu dan segala macemnya. Terus konon di kata teman-temanku, di grup-grup Facebook tuh ada movement untuk ayo kita report, kita suspend aja Instagramnya si Panji, betul. Dan ini adalah blokir ketiga dalam 1 bulan. Jadi udah pernah diblokir, hidup lagi, blokir lagi, balik lagi, dan sekarang kena blokir lagi dan lagi diusahakan untuk balik lagi. Menurut perkiraan Mas Panji itu apakah ada kelompok tertentu, apa mereka nggak suka tertentu tentang kenapa? Nggak ada, itu social movement dalam bentuk yang ekstrim aja. Jadi gini, gotong royong itu punya anak kembar. Dia tuh punya saudara kembar, namanya keroyokan. Sama kan? Betul. Sama tau? Iya. Gotong royong dan keroyokan tuh mirip banget. Cuman ya beda makhluk aja. Jadi spirit gotong royongnya itu sedang berjalan. Tapi dalam bentuk keroyokan menyerang si Panji. Cuman karena posting thread itu doang gitu. Tentu lu punya tools untuk ngelakuin suspend itu. Tentu lu boleh tersinggung. Tapi kan kemudian kita berpikir, kalau orang ngomong kayak gitu aja lu serang sampai dia dibungkamkan, dan itu perilaku itu lu biarkan, jangan kaget ketika itu terjadi sama lu juga atas apapun pendapat lu yang lain gitu. Kita yang mesti nyontoin, oke, si Panji emang nyebelin, si Panji emang salah berbeda, gitu misalnya, atau berbeda cara pikirnya, betul ada toolsnya, diemin aja lah gitu. Daripada kita agree to disagree. Betul, daripada kita punya perilaku yang seperti itu, suatu hari kita kaget ketika itu terjadi sama kita. Nah itu yang harusnya resah sekali nih. Suram loh ini, suram sekali ini. Nah, tapi ini makin menarik lagi nih Mas Panji, karena kan kalau aku selalu, kalau aku ketemu sama orang, aku tuh bisa, aku suka banget kalau ketemu sama orang yang very passionate, dan itu bisa kelihatan dari apa yang dia ngomongin gitu kan. Sebenarnya dia tuh cintanya tentang apa, dia passionate tentang apa. Ini on surface atau sebenarnya dia benar-benar purpose-nya tuh ada passion di situ gitu. Dan dari perbincangan ini sebenarnya sangat kerasa banget your passion is Indonesia. Ada banyak. Kalau orang punya keresahan, berarti sebenarnya itu ada interest yang sangat besar yang membuat dia resah. Karena kalau enggak ya nggak peduli aja gitu kan. Tapi at the same time, pasti ada sesuatu yang lebih besar lagi di New York yang membuat Mas Panji rela memboyong semua keluarganya ke sana dan tinggal di sana. Dan sebenarnya initially when you go there kan you plan to stay long. Masih kok. Kami akan tinggal di sana selamanya. Nah, oke. Buat beberapa orang yang mungkin mendengar ini, mungkin mereka nggak paham gitu.
kalau kamu cinta Indonesia dan di sini ada keresahan, ya kenapa nggak tinggal di sini benerin gitu? Kenapa justru malah di New York? Bahkan mungkin ada beberapa orang yang berpikir, I don't know, nggak tahu, mungkin pikir, oh kalau gitu egois nih, kalau gitu lebih mengejar mimpi. I mean, I don't know, sometimes kan orang bisa berpikir berbeda kan. Tapi mungkin since emang aku punya kesempatan, jadi hal apa yang ada di New York yang begitu besarnya yang membuat secinta-cintanya Mas Panji di sini nih tetap membawa ke sana dan seluruh keluarga dan bahkan pengen tinggal di sana selamanya. Betul. Jadi di luar dari call to action yang aku tawarkan di Festival Hidup Indonesia Maya di monolog sampai akhir menutup mata, itu sebenarnya aku udah beberapa kali bilang cara terbaik untuk kita berkontribusi untuk Indonesia adalah mencari tahu kita tuh dilahirkan untuk jadi apa passion kita, dan bergerak di situ setotal-totalnya. Karena prestasi kita adalah prestasi bangsa kita. Aku pernah ngobrol sama George Saa, dia juara Olimpiade Matematika, juara dunia Olimpiade Matematika, anak Papua. Aku tanya sama dia, waktu lu lagi ngerjain tugas, lu ngerasa gak sih bahwa lu tuh ada beban bahwa lu tuh perwakilan Indonesia? Gak inget dia. Dia terlalu fokus menyelesaikan tugas yang ada di depan dia. Ketika ada Billy dari Beatboxer Committee, kalau misalnya kita nonton Hitam Putih, kan ada mas-mas main piano sama mas-mas komat kami tuh. Itu beatboxer itu. Dia ikutan kejuaraan dunia beatbox. Oke. Terus aku tanya juga, waktu lu lagi lomba, lu tuh inget gak sih bahwa lu tuh membawa Indonesia? Gak ingat, gue lagi terlalu asik beatboxing gitu. Tapi kan ketika mereka juara dan mereka menang, yang bangga kan kita juga. Nah, jadi saat ini kalau semua orang ada yang nanya, gue nih bisa kontribusi apa untuk Indonesia? Gak usah ngawang-ngawang, kita mah berjuangnya bukan dengan angkat bambu runcing, gak angkat senjata. Lu tuh sebenarnya lahir untuk jadi apa sih? Passion lu tuh apa? Abis itu double down di situ. Karena ketika lu total di situ, masalah-masalah di sektor itu akan ketemu sama lu dan lu akan coba untuk selesaikan. Dan prestasi lu akan jadi prestasi Indonesia. Nah, aku udah dari lama bingung. Kok di Amerika ada Jokowi, orang Filipina. Kok ada Ronnie Cheng, orang Malaysia. Kok ada Nigel Eng tuh, Uncle Roger, orang Malaysia. Kok nggak ada orang Indonesia? Masa iya kita kalah? Sekarang kita aku nengok kanan kiri ngarep orang lain kan mau sampai kapan? Jadi aku cuma bisa berharap sama diriku sendiri. Karena aku menolak untuk percaya bahwa nggak bisa ada orang Indonesia di situ. Ya berangkatlah aku. Nabung dari 2017, 2022 berangkat. Iya, untuk kemudian mencari tahu apakah benar orang Indonesia tuh nggak bisa bersaing di sini secara komedik. Dan akhirnya aku sadari sebenarnya bisa. Cuman nggak ada yang entah kepikiran atau entah cukup nekat atau tolol untuk berangkat ke sana. Tapi harapannya ketika di sana, tentu ada ambisi pribadi. Memang Panji pengen jadi stand up comedy Indonesia, betul. Tapi prestasinya Panji akan jadi prestasi Indonesia. Ketika Panji di situ, Panji pertama kali open mic itu orang Indonesia pertama yang open mic di New York. Panji pertama kali dapat job stand up itu orang Indonesia pertama yang dapat job stand up. Panji pertama kali pecah stand up di situ, orang Indonesia pertama yang stand up pecah di situ. Apapun yang aku lakukan itu atas nama Indonesia juga pada akhirnya. Lalu ujung-ujungnya yang bagian paling menyenangkan dari perjalanan ini adalah aku bisa cerita soal Indonesia karena stand up gue itu tentang Indonesia. Aku bisa menjembatani orang Amerika. Orang New York itu agak-agak lebih ngeblank lagi soal Indonesia ketimbang yang lain. Biasanya kalau datang dari Florida yang atau Miami yang pantai, banyak yang surfing dan tahu Indonesia. Pokoknya cowok kalau tahu Indonesia surfing, cewek kalau tahu Indonesia yoga biasanya urusannya. Oh gitu. Iya biasanya gitu. Nah orang New York tuh banyak yang nggak tahu Indonesia. Aku bahkan pernah stand up di sebuah acara. Aku bilang, halo my name is Panji, I'm from Indonesia. Itu sekitar 250-300 penonton. Bunyinya, gitu kayak, gini bentuknya orang Indonesia gitu. Kayak ngeliat komodo gitu, lucu bener gitu. Saking nggak tahunya Indonesia. Itu aja menurut aku kesenanganku untuk bercerita soal Indonesia. Aku rasa dampaknya ke Indonesia juga gitu. Aku tuh senang orang habis stand up ada yang nanya, where did you say you're from? I'm from Indonesia. Which part of Philippines is that? Oh man, it's another country. Ini bukan sama dengan provinsi di Filipina gitu. Enggak, itu negara tersendiri. Padahal kita di sini ya, orang Indonesia bohong deh. Pasti orang Indonesia ngerasa dia yang terbesar di Asia Tenggara kan. Orang Indonesia kan ngerasa kita lebih baik dari Filipina, lebih baik dari Malaysia, lebih baik dari Singapura. Kenyataannya nggak ada yang tahu kita. Malah sering salah dikira-kirain orang India. Betul. Ya kan? Betul. Pada akhirnya kan, aku kesana kan juga memperjuangkan sesuatu. Aku di sana kan memperjuangkan
just to put us on the map di sana. Mereka nggak ada yang tahu. Mereka disuruh ini peta buta tunjuk Indonesia, nggak ada yang tahu gitu. Setiap kali aku stand up, itulah kali pertama mereka ketemu orang Indonesia. Tidakkah itu baik juga untuk Indonesia kan gitu? Ujung-ujungnya sebenarnya cita-citanya aku kalau ditanya dan sering ditanya sama stand up comedian, sebenarnya target lu apa sih? Pribadi di New York, target gue tuh cuma pengen bisa hidup jadi stand up comedian di New York. Itu aja susahnya setengah mati. Untuk bisa hidup dari stand up di New York susah. New York kan kota termahal di dunia. Pelawak adalah pekerjaan paling marginal. Jadi untuk pelawak bisa hidup di New York sebagai seorang pelawak itu kan pencapaian lah ya. Itu tuh targetku. Ini kita ngomongin hidup di New York yang begitu besar ya, bukan hidup di New York Manhattan yang sebagai turis ya. Betul, karena kan betul. Banyak orang Indonesia juga yang tinggalnya di Queens, luar ya, Manhattan dan itu pun juga masih mahal sebenarnya. Betul, masih mahal. Nah, pengennya bisa membuktikan bahwa lu bisa berkarir jadi stand up comedian sebagai orang Indonesia di New York itu satu. Tapi cita-cita pamungkasnya adalah aku udah umur 75, 78 tahun, lagi nongkrong di taman Washington Square Park. Terus ada anak muda Indonesia datang nyamperin aku, terus bilang, "Kakek Panji kan ya?" gitu. "Oh iya betul. Saya kayak kenal kamu." "Ya aku stand up comedian juga." "Oh iya aku ingat, kamu bukannya bulan depan mau manggung di Madison Square Garden?" Terus dia bilang, "Iya kakek, aku kesini mau terima kasih karena kakek Panji kami semua jadi kesini dan bulan depan aku akan manggung di situ." Itu cita-citanya. Itu adalah cita-cita pamungkasnya. Aku kesana cuman pengen membuktikan bahwa kita bisa, dan jalan yang udah terbuka itu akan dimanfaatkan untuk siapapun di belakangku untuk kemudian memberikan bukti kita bisa menang menjadi stand up comedian, bisa berkarir besar, dan itu cita-citanya. Dan kalau kita pikir-pikir ke belakang, Indonesia juga kan yang senang. Iya, dan memang harus ada yang memulai. Harus ada yang buka jalan kan. Iya, walaupun resikonya digigit ular, demam berdarah, tipes gitu-gitu. Jadi gak apa-apa. Namanya juga tukang ngebuka jalan kan. Pasti beset-beset gitu ya. Iya. Ya, gitu. Supaya kita bisa mengerti ya. Karena kan sampai hari ini pun sebenarnya dari segi pendapatan yang didapat sebagai seorang stand up comedy, kayak tadi cuma dibayar $7.25. $7.25 sekali manggung. Iya, 10 menit. 10 menit gitu. Dan sampai kadang-kadang dapat 1 M sih. Makasih. Bisa 2. Makasih. Makasih dapat 2 M. Gitu ya. Betul. Itu udah pasti nggak cukup untuk biaya hidup. Berarti kan masih pakai dana darurat yang memang disiapkan. Ya, aku sebenarnya punya sumber revenue lain kayak AdSense dan dari YouTube. Dari aku sebagai podcaster dan aku dari konten-konten stand upku yang dijual. Itu masih dapat duit. Malah sebenarnya emang dari situ duitnya sehari-hari. Jadi aku juga bukan nekat, terukur kok. Punya tabungan betul, punya tabungan yang udah disiapin. Punya other source of revenue supaya ketika di sana walaupun stand up-nya nggak ngasilin duit, tapi karena dapur ngebul tetap bisa ngembangin stand up sampai dia menghasilkan duit. Oke. Berapa time horizon-nya? Awalnya 3 tahun. Awalnya. Sekarang? Visa kerjaku aja periodenya sampai tahun 2025. Kalau nggak salah. Karena dapat visa for ordinary people with extraordinary skill. Betul. Nah, cuman dalam aku sering cerita soal ini, aku tuh sempat berantem sama istriku di New York nih. Anak-anak lagi sekolah, kami berantem. Terus dia bilang gini, "Aku ini udah berkorban buat kamu. Anak-anak ini udah ninggalin temen-temennya untuk kamu. Masa kamu setengah-setengah? Masa kamu gagal?" Aku pikir benar juga sih. Mereka udah berjuang untuk mimpi bapaknya. Bapaknya nggak boleh setengah-setengah. Jadi kalau udah nyampe sini, all the way. Let's think about it. Kalau misalkan di Queens nggak kuat duitnya, pindah ke Bronx. Di Bronx nggak kuat, pindah ke LA. Karena LA juga kota stand up, tapi kan dia kota termahal kelima. Jadi budgetnya tuh bisa lebih di stretch. Apapun caranya, mau mesti kerja di sana, kerja di sana. Apapun caranya, find a way to survive. We have to. Karena anak-anakku pada masa ketika visanya habis nih, si 3 tahun ini habis, udah waktunya dia kuliah. Jadi kan tanggung juga. Iya. Dia udah bentar lagi kuliah, guys. Sama anakku juga. Iya, mau kuliah loh. Gila nih bocah nih. Udah ngomongin soal karir segala macam, tapi ya sayang bener kalau misalkan ditinggal kan. Udah kita totalin aja, kita pikir apa yang kita bisa lakukan untuk bertahan. Wow. Jadi awalnya 3 tahun, tapi sekarang niatnya untuk selamanya. Untuk selamanya, until you make it. Until I make it, ya.
Wow. Cuman satu yang bisa mengubah itu adalah kalau misalkan di tengah-tengah tiba-tiba anak yang minta balik. Nah itu aku bingung tuh. Karena kalau misalnya anak minta balik, kalau aku ikut balik sayang perjuangannya. Kalau aku paksa mereka bertahan, nanti benci sama orang tuanya. Kalau kita berpisah, aku nggak yakin kuat bisa dari mereka. Yeah. Jadi sampai sekarang masih belum tahu jawabannya sih. Tapi ya moga-moga sih mereka betah. Baru setahun sih mereka, jadi kita lihatlah. Amin. Kita doakan yang terbaik. Amin. Oke, satu kesempatan terakhir. Ya. Sebenarnya biasa kalau di Friends of Mary Riana tuh setelah aku tanya-tanya, narasumnya boleh nanya satu pertanyaan ke aku. Oke. Aku boleh nanya? Boleh. Ini emang kesempatan gunanya? Iya. Jadi aku kasih ya, boleh lah kalau gitu. Oke. Tapi pertanyaan boleh tentang apapun? Boleh tentang apapun. Aku jadi deg-degan kalau ditanya kayak gini. Ya boleh tentang apapun. Tahu nggak di New York yang sering aku temuin ya? Apa? Adalah orang yang sadar bahwa mimpinya tuh ketabrak dengan realitanya. Iya. Kan orang semua ke mimpi karena punya orang ke New York karena punya mimpi dan cita-cita. Iya. Tapi di New York makin lama kita mondar-mandir, kita makin lihat bahwa wah gila nih banyak banget orang-orang yang masih di sini walaupun mimpinya mati. Iya. Pertanyaan adalah apa yang paling sering salah dalam perencanaan orang terhadap karirnya? Kenapa sering banget, terutama di New York ya? Walaupun dia mungkin dari set ini kita mah lupakan aja yang ngeblank ya, yang cuma nekat mah kita lupakan. Tapi ini orang-orang yang aku temui ini bukan orang-orang tolol gitu, orang-orang terdidik. Apa yang salah dalam perencanaan karir seseorang sehingga ketika dia praktekkan ketemu sama realita itu tiba-tiba bisa berbeda sekali? Berbeda sekali itu terlalu berbeda untuk pivot gitu kasarnya ya. Apa tuh yang salah? Apa yang miss rata-rata dalam perencanaan karir orang? Biasanya. Dari pengalaman aku ya, ekspektasi. This is based on my reflections the past 3 years khususnya dari umur 40 sampai sekarang 3 tahun. Ekspektasi. Karena apa? Karena menurut saya semua orang harus punya mimpi. Bagus. Saya termasuk orang yang believer harus punya mimpi, harus punya tujuan, harus tahu apa yang kita mau gitu kan. Hidup cuma sekali. Tapi yang salah itu seringkali adalah the expectations. So we must have a flexible expectation. Itu yang aku selalu bilang kepada diri aku sendiri. Yang fleksibel tuh expectationnya dalam karena kalau misalnya ekspektasinya kita akan kejadiannya harus seperti apa dan seperti ini, bayangan saya tuh sama seperti kayu. Terus kalau misalnya begitu ada pressure and we are not flexible with the reality, itu akan mudah banget patah karena kan kita begitu keras gitu. So the expectations of how it turns out, bukan hasil akhirnya ya. Baru mau ditanya. Bukan hasil akhirnya. Tetap if you want to be stand up, itu nggak bakal bisa berubah gitu. Dan menurut saya itu adalah nggak semua orang ditaruh mimpi yang segitu besarnya sehingga itu orang tahu dan benar-benar punya purpose itu. Tapi you have to have a flexible expectation in reaching there. Karena kalau enggak, we'll just hurt ourselves. Kita akan break in between gitu. Jadi itu yang aku selalu itu yang selalu aku ingatkan kepada diri aku sendiri sih. Ada tujuan besar yang pengen aku raih, tapi I have to be flexible with my own expectation in milestones-nya gitu. Iya benar. Agak mirip kayak tips yang aku dapat dari seorang director fotografi terkait directing. Dia bilang ketika lu jadi sutradara, seringkali hal-hal tuh tidak berjalan sesuai dengan rencana lo. Lokasinya tiba-tiba bermasalah, talentnya nggak nongol, artnya jelek gitu-gitu. Sebenarnya yang lu bela adalah ceritanya, jangan detail gambarnya. Jadi lu harus tahu dulu. Misalnya, gue tuh pengen setnya kayak gini sebenarnya. Ceritanya aja dulu, ceritanya tentang apa? Itu yang lu bela. Karena untuk urusan teknikalnya, ya kita mesti bisa pivot, mesti adjust gitu, mesti fleksibel. Betul. Pikir benar juga ya. Yang penting kan ceritanya gitu. Dalam hal ini yang kita bela adalah goalsnya, tapi ways to get there-nya sebisa mungkin fleksibel karena kita nggak tahu nih diserang sama apa. Apalagi karena kayak pandemi kemarin semakin menghajar ya. Betul. Karena kalau kita benar-benar believer, apapun juga agama kita kan kita percaya Tuhan itu pasti tahu yang terbaik dengan kita. Dan kalau kita benar-benar meminta Dia untuk meng-guide kita, berarti kita harus meng-allow Dia untuk bisa bekerja. Karena kalau semua sesuai dengan rencana kita, gimana kita bisa meng-allow Dia kalau setiap kali kita make decision langsung nggak mikir gitu, saya decide. Ini harus terjadi. Nggak ada tempat untuk dia bisa bekerja dan melakukan apa yang sebenarnya baik untuk kita. Gitu. So itu yang aku sekarang menjadi salah satu prinsip yang aku pegang terus. Tetap punya tujuan tapi
I just follow whatever happens, itu pasti the best arrangement yang dia buat sih. Nice. Gitu. Makasih banyak. Thank you sekali lagi buat Mas Panji. Ini terakhir aku cuma mau komen aja, nggak nanya. Jadi kemarin pas lagi aku ke New York, aku kan tinggal di Beacon Hotel. Oh ya, oke. Sebelahnya adalah Beacon Theater. Beacon Theater ya. Oke, terus beberapa hari terakhir Mahal itu beberapa terakhir itu sebenarnya ada show. Ali Wong lagi show di situ. Wow. Sold out. Aku setiap kali pulang, ini siapa sih? Oh, ternyata ini Ali Wong yang aku sering lihat di Netflix itu kan. Ya. Sold out ya. Dan aku berdoa, aku visualisasi dan aku bilang suatu saat nanti aku akan datang ke sini lagi, bukan nginep di Hotel Beacon, tapi aku bakal datang ke Beacon Theater, and then Panji sold out. Shake my hands, Mary Riana. It's a deal. I will definitely see you there. Thank you so much. Sukses buat semuanya. Sama-sama. Amin. Amin. Thank Amin. you.